Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum dengan tema hikmah di balik virus corona. Allahu Akbar. Dunia ini cirinya al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Barangkali 4 bulan ke belakang kita sedang diuji dengan sebuah wabah penyakit yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata, termasuk Indonesia. Di waktu yang dekat ini sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit ini. Ini musibah dan memang dunia tempatnya. Terus haruskah kita takut? Tidak. Haruskah kita gelisah? Tidak. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap dari kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah akan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematiannya. Allahu Akbar. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentu dengan ikhtiar. Lihat bagaimana Kemenkes memberikan peringatan kepada kita. Rajin cuci tangan di waktu yang sekarang dengan sabun. Yang sakit, yang batuk, yang pilek, menggunakan masker. Kurangi bersentuhan dengan orang-orang yang sekiranya sedang punya penyakit. Itu kan ikhtiar dunianya. Ikhtiar akhiratnya jangan lupa. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Kembalikan semuanya sama Allah. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh, obat yang paling hebat, obat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan petang. Bahkan barangkali di antara kita sudah banyak yang tahu udah khusus yang diajarkan Nabi melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ketika kita mendapatkan penyakit wabah berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqami. Ya Rob, ya Rob, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan. Serahkan semua sama Allah. Karena memang dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Dan jangan kaget, setelah virus ini pasti akan datang musibah yang selanjutnya. Kemarin di daerah kita banyak terjadi banjir. Sebelumnya longsor. Memang dunia tempatnya. Maka mohon maaf, kalau kita hidup di dunia tidak ingin dikasih musibah, jangan hidup di dunia, karena memang itu cirinya. Maka lihat ciri dunia yang selanjutnya. Apa itu? Dunia ini al-makanul ibadah, dunia tempat ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, semakin kuat hatinya menghadapi setiap ujian itu. Semakin baik yang mendekat kepada Allah, maka semakin dekat pula jawaban keluar dari setiap persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan. Maka lihat surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menjadikan dan membahagiakan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf, yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala,
siapa yang paling hebat menyikapi setiap persoalan itu. Barangkali di antara kita sedang ada yang dilanda musibah, ujian, mungkin dalam keluarganya, rumah tangganya, dalam usahanya, bisnisnya, pekerjaannya. Jangan mengeluh. Karena Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada kita sesuai kemampuan kita. Virus corona didatangkan bukan tanpa sebab, melainkan karena Allah paham kita bisa mengatasinya. Kita paham kita bisa mengantisipasinya. Cuman ayyukum ahsanu amala. Siapa yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kalau dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka butuh cara macam apa lagi yang Allah berikan kepada kita supaya kita semakin ingat kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin menjalani kehidupan dunia. Dunia ini singkat, dunia ini permainan, dunia ini tempat musibah, dunia ini tempat ibadah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.